3 bulan mulia ini Allah Ta'ala tidak berikan kepada umat-umat terdahulu. 3 bulan mulia ini Allah Ta'ala tidak berikan kepada para nabi-nabi yang manapun. 3 bulan mulia ini pun Allah tidak berikan kepada kaum yang manapun. Namun 3 bulan mulia ini adalah hadiah terbesar yang mana Allah Ta'ala hadiahkan dan anugerahkan kepada sebaik-baiknya umat, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian telah dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat. Dan ketahuilah, Adam tahta liwa'i yaumil qiyamah, bahkan Nabi Adam kelak akan berada di bawah naungan Nabi Muhammad di hari kiamat. Para nabi-nabi mereka mengharapkan menjadikan bagian daripada umat Nabi Muhammad. Mereka mengidam-idamkan ingin menjadi bagian daripada Nabi Muhammad. Sampai dikatakan di dalam kitab Khosaisul Kubra, Imam Suyuti beliau menceritakan, tatkala Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa, ketika Nabi Musa membuka kitab Taurat tersebut, Nabi Musa dibacakan, ya Musa, sayati min ba'dika nabi, wahai Musa, kelak akan datang seorang nabi. Nabi nama encan lahir ke alam dunia. Nabinya belum lahir ke alam dunia, tapi kerayaan kelahirannya sudah Allah ceritakan dalam kitab Taurat. Kemuliaannya Allah ceritakan kepada Abul Bashar Nabi Adam. Bahkan setiap para nabi-nabi Allah ceritakan tentang sosok agung Nabi Muhammad. Sadiqan Nabiya, wahai Musa, akan datang seorang nabi yang jujur, tidak pernah berkata dusta sama sekali. La abghabu alaihi abadan, dan aku Allah tidak pernah sekalipun marah kepada nabi yang satu ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, fa inna Allah qad ghufira ma taqaddama min zanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat dosa, seandainya engkau berbuat salah yang dulu, yang akan datang, maka Allah akan mengampuni. Tapi Nabi Muhammad ini nabi yang maksum. Beliau terlepas dari segala dosa. Bukan tidak terlepas segala dosa saja, tapi beliau ini mahfud, artinya dijaga daripada perbuatan-perbuatan tercela. Nabi yang agung, nabi yang luhur, Habibullah, kekasih Allah Nabi Muhammad. Nabi Musa diceritakan lagi, ya Musa, ketahuilah bahwasannya apabila engkau kalimullah dan Isa sebagai ruhullah, ketahuilah bahwasannya Muhammad adalah Habibullah. Dia adalah kekasihku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa adalah seorang rasul yang mempunyai mukjizat kalimullah, seorang nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Wa sayukallimullahu Musa takliman. Musa ini bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau berkata, ya Allah, siapakah nabi yang mulia ini? Siapakah nabi yang agung ini? Siapakah nabi yang luhur ini? Ala Nabi Husain, fadhal hina. Ini alhamdulillah ada Habib Husain dari Jeddah, dari kota Mekah Al-Mukarramah. Sekarang beliau silaturahmi kemari, insyaallah nanti kita bisa silaturahmi ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Ini Nabi Musa ketika mendengar tentang kemuliaan sosok Nabi Muhammad, Nabi Musa berkata, ya Allah, betapa mulia Nabi yang satu ini, maka berikan kemuliaannya kepadaku. Dijawab sama Allah Ta'ala, tidak ya Musa, kemuliaan tersebut aku berikan khusus hanya untuk Nabi Muhammad. Nangis Nabi Musa. Diceritakan lagi, ya Musa, wa ummatuhu khairul umam. Ayat keterkaitan, karena Nabi kita Nabi yang paling mulia, sehingga kita pun terbawa menjadi umat yang paling mulia. Kenapa? Karena nabinya Nabi yang mulia. Jadi kabawa
Allah katakan dan umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Ya Musa, walaupun mereka umat yang paling akhir, tapi pintu surga tidak akan Allah buka, melainkan mereka adalah umat yang pertama kali masuk surganya Allah. Masya Allah. Nangis Nabi Musa. Ya Allah, betapa agungnya, betapa luhurnya, betapa mulianya ya Allah sosok Nabi Muhammad. Maka aku minta kepada engkau berikan kemuliaan tersebut kepadaku. Apa kata Allah? Nggak boleh ya Musa, kemuliaan tersebut aku khususkan hanya untuk Nabi Muhammad. Diceritakan tentang kemuliaan umatnya. Walaupun kita umat yang paling akhir, tapi pintu surga tidak akan Allah buka, melainkan kita adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Ini enak banget Pak, Bu. Kira-kira iya omongan Habib ke hartos tuh. Sebab nu lalaki khusyuk nu awek ngarobrol ya teh. Sebab punten lamun di pengajian teh jurikna kadang teh loba. Nyaho teh jurik. Jurik nu katingali eta musuh. Tapi akhir zaman aya jurik anu katingali naon? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, anu nyeun hate teh was-was. Ieu khusyuk ngaraji aya keneh ngobrol. Jam beraha nya? Kayak balik penting dicarikan salaki teh nya. Naon sia teh? Suatu hal yang gak penting dibicarakan, ngapain dibicarakan? Akhirnya mengganggu khusyuan jamaah yang lain. Ya Rabb, mudah-mudahan diurang eueuh setan jadi-jadian insyaallah. Sebab abis lamun ceramah, lamun khusyuk ceramahna lila kajen teuing aya acara nu sejen. Tapi lamun keur ngaji jamaahna teu khusyuk, teu betah ngajina ge. Naon sebabna? Jadi nu sejen ge kabawa teu khusyuk. Moal lami habib ngajina, sakedap nu penting ka hartos. Sebab prinsip pengajian mah lain ukur adat istiadat. Orang ngayakeun maulid Nabi, sok kampung ngayakeun maulid Nabi. Setiap daerah ngayakeun maulid Nabi, umarokna, ulamana, masyarakatna ngayakeun kabeh maulid Nabi. Asup bulan Rajab ngayakeun kabeh bulan Rajaban. Kajen teuing geus asup kana bulan Sya'ban, masih ada orang yang merayakan Isra Mi'raj. Isukan asup bulan Ramadan ngarayakeun nuzul Quran, tiap kampung ngayakeun. Tapi pertanyaannya, acara yang kita adakan naon tujuanna? Balik tangan kosong, balik temenang naon nyaah Bu, sayang Pak. Ada orang hadir maulid Nabi niatna gede, mawa wadah seember. Aya jelma hadir Isra Mi'raj mawa niat segede bak. Ada yang bawa segede kolam berenang. Maksudnya naon eta wadah teh bib, gede amat bib. Niat. Karena yang hadir di majelis semacam ini nggak dilihat udangnya, nggak dilihat pakaiannya, nggak dilihat make upnya, nggak dilihat abayanya, tapi yang Allah lihat, nih hati kita dilihat sama Allah satu-satu. Ini kita yang datang bukan kamu pejabat, bukan kamu bupati, bukan kamu presiden, tapi kita yang datang majelis pada malam hari ini. Kita datang tamunya Allah, yang ngundang Allah, yang gerakin Allah, yang menghadirkan Allah. Kalau Allah menakdir kita tidak hadir di majelis macam ini, walaupun kita sehat nggak bakal nyampe, walaupun fisik kita kuat nggak bakal nyampe, walaupun rumahnya dekat sama acara ini nggak bakal digerakin sama Allah. Mayahdillah fala mudhillalah. Orang kalau Allah takdirkan nggak dapat hidayah, nggak bakal dapat hidayah dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau udah nggak dapat hidayah, siapa yang bakal beri petunjuk kepada dia? Diundang mau dongkap, diajak mau daek, sehat dan nerak. Kenapa Allah nggak pengen dia jadi tamunya? Tapi kebalikannya, orang kalau Allah takdirkan menang hidayahna, kajen teuing keur geuring dongkap, kajen teuing sakit dia dongkap, kajen teuing keur uzur dongkap, kajen teuing capek beraktivitas harian dia datang. Walaupun rumahnya jauh dia datang, walaupun nggak diundang dia datang. Tapi berapa banyak orang kamin garib bait wa kamin bait garib. Berapa banyak yang jauh hatinya hadir di sini, tapi berapa banyak orang yang dekat tapi hatinya nggak hadir. Allah lihat hati kita, Pak, Bu. Ini yang datang semua lagi diperhatiin sama Allah, diundang Allah, jadi tamunya Allah. Fa'ahdiru qulubakum. Maka yuk datang, gak cuma jasad kita yang datang, hati kita belajar buat datang ke majelis ilmu, ambil ilmu.
Jangan sampai perayaan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau Nuzul Quran besok hanya menjadi budaya, adat istiadat. Enggak, demi Allah bukan itu tujuan kita. Tapi kita pengen pulang, kita pulang bawa perubahan. Kita datang ke tempat ini, kita tangan kosong, kita pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Kita bawa Allah sama Nabi Muhammad ke rumah kita. Kita bawa syariat, kita bawa akhlak, kita bawa ilmu, kita bawa jalan yang Allah katakan ihdinas siratal mustaqim. Ini jalannya Allah, ini jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis Nabi Musa, nangis minta kepada Allah, ya Allah, kalau tadi saya minta kemuliaan nabinya Engkau tidak berikan ya Allah, sekarang saya minta kemuliaan nabinya, saya minta kemuliaan umatnya. Apa kata Allah? Tidak boleh. Kemuliaan tersebut saya khususkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Nangis Nabi Musa. Diletakkan kitab Taurat tersebut. Nabi Musa bersujud kepada Allah, ya Allah, apabila demikian kemuliaan umatnya Nabi Muhammad, maka jadikan aku bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Ya bakhtana bin Nabi, sungguh beruntung kita dengan berkat Nabi Muhammad. Gak minta kepada Allah, gak request, gak mesen, tahu-tahu kita lahir ke alam dunia, kita keluar ke alam dunia, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Hadirin, pertanyaannya, Nabi Musa sama kita muliaan siapa? Muliaan orang apa muliaan Nabi Musa? Muliaan kita apa muliaan Nabi Musa? Jelas mulia Nabi Musa. Tapi Nabi Musa mengidamkan pengen jadi kayak kita umat Nabi Muhammad. Ya bakhtana, mimpi apa kita? Kenapa Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad? Dalam syair dikatakan la ya'riful jauhara ilal jauhari, tidak mengetahui nilai berlian jelma nu ahli dina bidang berlian, tidak mengetahui nilai kayu orang yang ahli bidang kayu, tidak mengetahui nilai bangunan orang yang ahli dalam bidang bangunan. Nabi Musa mengetahui betapa mulianya kita jadi umat Nabi Muhammad, maka beliau mengidam-idamkan pengen jadi kayak kita jadi umat Nabi Muhammad. Pertanyaan, ada nggak lurah udah capek-capek jadi lurah, baru setahun ngejabat tiba-tiba bilang, wahai masyarakat, saya capek jadi lurah, pengen jadi rakyat biasa kayak dulu lagi? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ada nggak bupati capek-capek jadi bupati, kampanye tiap hari, ketika duduk jadi bupati tiba-tiba bilang, saya capek jadi bupati, pengen jadi masyarakat biasa? Kira-kira ada nggak? Ada nggak presiden capek-capek jadi presiden, tiba-tiba bilang, saya capek jadi presiden, pengen jadi masyarakat biasa kayak yang lainnya? Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Nabi Musa jabatan Allah berikan. Yang ngasih jabatan ini bukan kampanye, bukan hasil daripada pemilihan umum. Nabi Musa dilantik oleh Allah sebagai Rasul Kalimullah, yang dikatakan sebagai ulul azmi, Nabi yang mempunyai kemuliaan. Nabi Musa pengen jadi kayak kita umat Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa pengen? Karena demi Allah, gak ada yang lebih cinta melebihi Nabi Muhammad terhadap kita. Gak ada yang lebih merindukan kita melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika di Isra wal Mi'raj kan, ketika beliau masuk ke dalam surga Allah, Nabi Muhammad menangis, ya Allah, masukkan setiap umatku ke dalam surga Engkau ya Allah. Itu Nabi Khidir minta ke Allah, ya Allah, khoyong ningali surga. Ini kira-kira orang sini udah pernah ulin ke surga encan? Nges ke surga ulin? Insya Allah semuanya ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Khidir diceritakan tentang surga. Allah bilang, ya Khidir, itu surga mala ainun ra'at, itu surga mata kita nggak pernah ngelihat. Di dunia kita lihat kerajaan yang mewah, bangunan gedung-gedung pencakar langit, kita melihat keindahan dunia ini. Apa kata Allah? Mala ainur ra'at, demi Allah tidak ada setitik pun daripada kenikmatan surganya Allah. Wala khatara ala qalbil bashar, sampai Allah katakan apa? Akal kita yang terbatas arek ngabayangkeun surga teh kos kumaha? Wallah, enggak bakal sanggup akal kita membayangkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir ngedengar gitu, doa tiap hari sama Allah, ya Allah, khoyong ningali surga. Diijabah ku Gusti Allah. Nabi Khidir ngelihat pintu surga, bukan ngelihat surga, tapi ngelihat pintu. Ketika Nabi Khidir ngelihat pintu surga, apa kata Nabi Khidir? Ya Rabb, ma'al wa masya'nuk, ya Allah,
betapa indahnya pintu surga ini ya Allah. Allah bilang, "Geus ningali nah Khidir." "Geus ya Allah." "Buruk balik ke alam dunia." Apa kata Nabi Khidir? "Gak mau ya Allah." Alim cenah. Gak mau. "Khidir, kembali ke alam dunia." "Gak mau ya Allah. Kamu punya umat, tugas kamu belum selesai." Apa kata Nabi Khidir? "Ya Allah, ketika melihat pintu surga, aku lupa sama umatku ya Allah." Sabodo teuing cenah jeung umat mah cenah. Gak peduli, capek ngurusin umat, pegel katanya. "Ya Khidir, kamu punya istri sama anak." "Ya Allah, ketika melihat pintu surga, lupa sama istri sama anak." Itu ada satu ulama mimpi ningali bidadari. Kersare mimpi ningali bidadari. Kerhudang ti sarena ningali pamajikana utaheun langsung. Eta karek ningali bidadari. Penghuni itu bidadari kata Rasulullah, kalau meludahkan ludahnya ke lautan, lautan jadi manis. Tapi insya Allah nih perempuan semua yang datang jadi bidadari sorga semuanya. Jadi pemimpinnya para bidadari. Insya Allah. Itu baru penghuninya. Nabi Khidir lihat pintunya ngeblank, langsung lupa sama umat sama istrinya. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diperjalankan oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang masuk ke dalam surga Allah melainkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masuk ke surganya Allah, Nabi Muhammad mengatakan, nangis Nabi. Jelma asup surga cerik, kata Nabi Muhammad. Kalau Nabi Khidir lihat pintu surga, betah geus nongkrong we cenah mau balik ke alam dunia, lieur ningali dunia cenah. Pusing katanya. Nabi Muhammad masuk surga nangis. Malaikat Jibril bingung, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis?" Dijawab sama Nabi Muhammad, "Aku menangis memikirkan umatku." Maka Nabi mengangkat tangannya meminta kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, masukkan semua umatku ke dalam surga Engkau ya Allah." Ini doanya Rasulullah, pengen apa? Semua umat Rasulullah masuk. Makanya kita umat paling enak. Kenapa umat paling enak? Nabinya sayang banget sama kita. Nabi minta semua umatnya masuk surga. Malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, wa in kana asyan, umat kamu yang doyan maksiat gimana? Selama dia taubat ampunin. Wa in kana syurbil khamar, yang suka mabok gimana? Kalau dia taubat ampunin." Rasulullah bilang, "Ya Jibril, wa in kana ummati, seandainya umatku datang jauh bizunubi kamsal jibal fayughfar lahum." Seandainya umatku datang membawa dosa sebesar gunung, membawa dosa sebanyak buih di lautan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka ampunin segala dosa-dosanya. Masya Allah, itu permintaan Nabi. Ketika Nabi Muhammad melihat neraka, Nabi Muhammad lihat neraka, ya pelajaran, sebab Isra Mi'raj adalah perjalanan thalabul ilm. Berapa banyak hal-hal yang diambil hikmah oleh Nabi Muhammad, pembelajaran untuk kita umatnya. Nabi Muhammad melihat neraka dengan penghuninya. Rasulullah nangis, "Ya Allah, haramkan umatku daripada api neraka Engkau ya Allah." Maka Nabi Muhammad ketika pulang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad gak minta apa-apa kepada kita. Nabi Muhammad cuma minta satu kepada kita. Apa kata Rasulullah? "Itqun minan nar." Kudunya ka awak, sayangi diri kalian, bebaskan diri kalian, selamatkan diri kalian daripada api nerakanya Allah. Nabi gak minta apa-apa. Nabi gak mau umatnya masuk neraka Allah. Inilah permintaan Nabi. Tapi hanya kau sayang, kita yang banyak menzolimi diri kita sendiri. Kita yang banyak berpaling dari Allah. Kita banyak meninggalkan Allah. Kita banyak sibuk kepada selain Allah. Dan di akhir zaman saat ini, kita hidup di akhir zaman. Semakin berkembangnya zaman, wallah, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, dunia akan ada di tangannya manusia. Zaman siapa? Zaman kita. Kita tinggal di kampung, gak selamat. Kita tinggal di pedalaman, gak selamat. Gak selamat dari apa? Daripada fitnah zaman. Sebab Rasulullah mengatakan, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah menegaskan, tidak akan ridha selama-lamanya. Siapa ya Allah? Orang Yahudi, orang Nasrani, sampai kita masuk ke dalam kelompok mereka. Orang Islam, Islamkan jelma non muslim. Orang Kristen sibuk non mengkristenisasi orang non Kristen.
Tapi orang-orang Yahudi prinsipna naon? Kumaha carana ngajakan orang ka maranehna. Lain ka agamana, tattabi'a millatahum. Kumaha umatna Kanjeng Rasulullah nuturkeun mereka. Bagaimana cara mengikutinya? Cara mikirnya. Bagaimana mengikutinya? Bagaimana mengidolakannya? Bagaimana mengikutinya? Bagaimana berpakaiannya, cara bicaranya, cara bermuamalahnya, bagaimana kepada suami, bagaimana interaksi suami terhadap istri, bagaimana kepada anak, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada tetangga, bagaimana dalam bermuamalah, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana menjadi rakyat. Diajarkan semua programnya Yahudi. Ini zaman kita sekarang ini, Masya Allah, ini zamannya fitnah, zamannya bala, zamannya musibah, kemaksiatan merajalela, kemunkaran di mana-mana. Kenapa? Karena kita ini merdeka dari penjajah Belanda, kita merdeka dari penjajah Jepang. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita merdeka daripada tipu daya syaitan? Inna syaitana adu fattakhidhu syaitana aduwa. Setan itu musuh, maka perlakukanlah musuh sebagaimana musuh. Gimana keadaan kita sekarang? Wallah, ini zaman Masya Allah kapungkur. Habib sering diajak sama yang punya abah. Abah Habib ini 40 tahun tinggal di Bogor. Kalau masih kecil dulu saya diajak sama abah saya keliling hampir setiap kampung di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bogor ini. Itu kalau abah saya ajak jalan di kampung-kampung, itu kalau habis asar, itu anak perempuan dalam rumah semuanya. Dulu kampung kita nih, habis asar mau maghrib, anak kecil pergi berlarian. Kemana? Ke musalla. Kemana? Ke masjid. Dulu saya masih kecil, setiap kobong-kobong rame, pesantren kiai rame, madrasah rame, musalla rame. Dulu saya kecil, saya melihat berapa banyak orang tua ketika anaknya belum masuk waktu maghrib, dicari sama orang tuanya. Kalau anaknya masih keluyuran, dicari sama orang tuanya. Itu anak laki-laki, apalagi anak perempuan. Ditanya, kenapa sampai sedemikian rupa? Sebab anak perempuan saya adalah kehormatan saya, kemuliaan saya. Kalau dulu penjajah Belanda, pandan wanita Jepang itu malu sama wibawa muslimah di Indonesia. Orang tua kita dulu itu auratnya ketutup rapi, sehingga penjajah Belanda sama Jepang itu istri mereka, kaum wanita mereka ngelihat wanita muslimah, mereka malu. Kenapa malu? Karena wibawa muslimah saat itu. Tiap kampung habis maghrib nggak ada orang nongkrong. Habis maghrib kita bakal dapetin kampung-kampung kita diisi dengan ratib, diisi dengan yasin, diisi dengan zikir, diisi dengan tasbih, diisi dengan bacaan Al-Quran. Orang tuanya mengajarkan kepada anak. Tapi di zaman sekarang anak tidak mengenal agama. Kenapa? Karena orang tuanya nggak kenal sama agama. Gampang, anak tuh bisa tuturutan, tuh bisa ngaji, tuh bisa alif baka, kirim ke pesantren, panggil guru, cari madrasah. Ulah sampai kita punya anak pertama kali belajar huruf alif dari orang lain. Jangan sampai anak kita mengenal yang halal yang haram dari orang lain. Jangan sampai anak kita nggak mengenal syariat Nabi Muhammad. Ini zaman kita sekarang di kampung-kampung gimana keadaannya? Masya Allah, perempuan keluar rumah aurat kemana-mana. Punya anak kelakuannya kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, seperti binatang, bahkan kata Allah lebih buruk daripada binatang. Kita banyak miara ayam di kampung. Itu ayam kalau di kampung kita lihat, kalau induknya ngelihat anaknya belum ampih ke kandang, itu induknya bakal cari anak-anaknya sampai semua ampih ke kandang. Ini ayam yang Allah nggak berikan dia akal. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan anak-anak kita? Bagaimana keadaan putri kita? Gimana keadaan kaum wanita kita? Kita biarin. Habis maghrib anaknya nggak pulang, nggak dicariin. Habis maghrib kaum perempuannya nggak pulang, nggak dilindungin. Wal iyadu billahi min. Itu Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat wanita. Ini wanita sedang diadab dalam nerakanya Allah. Apa kata ini perempuan? Ya wailani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku sebagai manusia? Lebih baik engkau ciptakan aku sebagai tanah, sebagai bebatuan. Kenapa? Bebatuan, tanah, rerumputan bertasbih kepada Allah, nggak pernah bermaksiat kepada Allah.
Binatang-binatang mereka bertasbih memuji kepada Allah, sedangkan kita pun memuji kepada Allah, tapi kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita bilang, ya Allah, saat ini aku lebih hina daripada seekor anjing. Kenapa? Anjing awalnya tanah, diciptakan menjadi seekor anjing, berakhir jadi tanah. Sedangkan kita diciptakan dari tanah, akhirnya apa? Hisab wal azab, pertanggungjawaban dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita, dia nangis, dia teriak, ya Allah, betapa dahsyatnya ya Allah siksamu. Sehari di neraka bagaikan 1000 tahun di alam dunia. Ini bukan dongeng, mukmin, muslim. Ini bukan dongeng, tapi ini kepastian yang datangnya dari Allah, yang disampaikan melalui lisan kekasihnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat nih perempuan, Nabi nangis Nabi. Nabi bilang, apa yang menyebabkan ini wanita masuk ke dalam neraka engkau ya Allah? Maka Allah Ta'ala katakan, dulu di alam dunia aku sampaikan kepada manusia, isma syi'ta annaka mayyitun. Aku sampaikan kepada mereka dan sampaikan kepada umatmu, hai Muhammad, hiduplah kalian, tapi ingat kalian itu akan menjadi mayit. Mau tidak mau, siap tidak siap, mau laki mau wanita, yang sakit yang sehat, ajal tidak mengenal waktu, ajal tidak mengenal kesehatan, ajal tidak mengenal jabatan, ajal tidak mengenal harta. Allah katakan, iza jaa ajalukum, apabila ajal telah datang kepada kalian, la yastakhirun, gak bisa ditunda, wala yastaqdimun, gak bisa dipercepat. Berapa banyak sekarang kita ketawa tersenyum, berapa banyak besok kita menangis. Berapa banyak orang sibuk dengan ambisi dunianya, dengan hawa nafsunya, sedangkan kain kafannya sudah ada di toko. Tanya diri kita masing-masing. Sekarang kita bisa ketawa, bisa senyum, kita nggak ada yang tahu berapa banyak orang besok dia udah kembali ngadap Allah Subhanahu wa taala. Kepedean, masih usia muda, oh masih anak-anak, saya masih kecil katanya. Wa may yaqul anni shaghirun asbiru hatta akhafallahu hina akbaru. Berapa banyak orang mengatakan saya masih anak-anak, nanti kalau udah tua saya baru tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billahi min dzalik. Ini Rasulullah melihat ini wanita mengatakan, isma syi'ta annaka mayyitun, wahai manusia hiduplah kalian, kalian akan menjadi mayit. Ini di antara kita semua, siapa yang gak bakal jadi mayit? Setiap kita bakal balik ngadep Allah. Mayit, ada enggak orang yang bisa lari dari penuaan? Ada enggak orang yang bisa menghindar dari penyakit? Siapa yang memberikan kesehatan kepada kita? Siapa yang kasih penyakit kepada kita? Siapa yang memperpanjang umur kita? Dan siapa yang mengambil nyawa kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang maharaja, yang lebih berhak kita agungkan melebihi Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Beramallah, berbuatlah apa yang kau kehendaki, tapi ingat setiap perbuatan kita ada timbangannya, ada Allah. Jangan takut. Kita dizalimin orang, biarin. Yang penting kita nggak zalim sama orang. Kita diomongin orang, biarin. Yang penting kita nggak ngomongin orang. Orang benci sama kita, biarin. Yang penting kita nggak benci sama orang. Kita dituntut oleh Allah berbuat baik kepada siapapun, bukan karena itu orang baik, tapi kita dituntut berbuat baik kepada siapapun lillah, semata-mata karena Allah. Kalau kita berbuat baik karena Allah, moal capek, beb geuleuh ningali salaki teh beb, antep. Ibu taat kepada suami ibu, bu taatnya karena nyari ridhonya Allah. Wallah nggak bakal capek. Suami menyempurnakan istrinya, menjaga kehormatan istrinya karena Allah, nggak bakal capek. Ketika melihat kekurangan istrinya, dia akan sibuk menyempurnakannya. Kenapa? Dia sempurnakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana sekarang? Nafsu. Yang kita sibukkan sekarang apa? Ambisi. Kita mengatakan kebahagiaan mah dunia beb, lain di akhirat beb. Wallah di dunia nggak ada kebahagiaan. Kalau seandainya di dunia ada kebahagiaan, pasti kebahagiaan yang bercampur derita. Naudzubillahi min. Nikmat murni cuma di sorga nanti. Itu yang ketiga, apa kata Rasulullah? Wahai manusia sekalian, wahbub man ahbabta fa innaka mufarriqun bih. Cintai siapapun yang hendak kalian cintai, tapi ingat
yang kalian cintai di dunia akan meninggalkan kalian. Pertanyaannya, Nabi mau nanya, ini yang perempuan pada cinta nggak sama suaminya? Bu, cinta nggak sama suaminya? Cinta nggak? Ya Allah, yang nggak jawab anda doain suaminya kawin lagi ya Allah. Bismillah. Ini Habib yang doain nih. Ibu cinta nggak sama suami bu? Cinta sama suami bu? Bener bu? Bener bu? Habib mau nanya, kalau benar cinta sama suami, kalau besok suaminya meninggal, kira-kira mau dikubur nggak sama suaminya? Mau nggak? Mau nggak? Katanya cinta. Ini yang perempuan yang tulus pak, karena perempuan mengedepankan perasaan. Sekarang saya mau nanya balik, apalagi yang laki-laki, udah ditanya ngerakeun lah. Cinta ke istri, tak. Makanya ini laki-laki, kalau sebelum nikah udah sering ngomong cinta, udah pembohong bu. Banyak laki-laki kalau sebelum nikah, pang bager-bagerna, pang kasep-kasepna, pang dedeh-dedehna, saencan nih nikah. Makanya perempuan yang bodoh adalah perempuan yang mau diajak pacaran. Ini maaf, sebelum nikah, masya Allah, tiap hari teleponan kuping sampai berdarah. Kan geuleuh ningalina. Banyak yang begitu. Tiap hari teleponan, WhatsAppan. Tiap hari udah nikah, boro-boro. Sebelum nikah semua jurus dikeluarin, tapi setelah nikah masih nggak panggil istrinya sayang, masih nggak manggil cinta. Ini tanya diri kita masing-masing nih. Waliyadzubillah, amin. Ini yang perempuan yang belum nikah nih, jangan pernah mau diajak pacaran. Kalau ada laki-laki yang berani ngucapin I love you kepada wanita yang bukan mahramnya, wallah tukang tipu. Kenapa? Sebab laki-laki baik adalah laki-laki yang bukan suka ngucapin kalimat I love you. Tapi laki-laki baik adalah laki-laki yang berani mengajak wanita yang dicintainya untuk mengucapkan gobil itu. Dan masya Allah siap mikir. Kudu mari kir nu awewe ge ulah daek diajak bobogan sial hirup demi Allah sial apes. Yang apes bukan cuma tuh perempuan, yang apes siapa? Bapaknya apes. Yang apes siapa? Ibunya apes. Yang apes siapa lagi? Kakaknya apes, adiknya apes. Sebab perempuan sama laki beda. Kalau laki-laki besok bakal dituntut oleh Allah tentang istrinya. Istrinya benar nggak? Istrinya taat nggak? Istrinya takwa nggak? Tapi kalau perempuan nggak bakal ditanya tentang suaminya. Enak, masuk surga jong-jong awewe mah. Tapi orang lelaki ada masuk surga heula ditahan heula. Perempuan masuk neraka nggak mau sendirian. Perempuan kalau masuk neraka dia ngajak 4 orang laki-laki. Siapa? Suaminya masuk. Siapa lagi? Bapaknya di dalam kubur. Bapaknya kiai, bapaknya ustadz, bapaknya habib sekalipun, orang yang soleh, orang yang takwa, tapi anak perempuannya maksiat, istrinya maksiat, maka cukup akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awewe masuk neraka, 4 lelaki diajakan embung sorangan mana nama? Itu perempuan masuk surga sendirian, ibu mah mau ngajak-ngajak salaki kan digebuatan ke malaikat. Tuh. Makanya Rasulullah tuh ketika ngelihat nih perempuan Nabi nangis. Ini perempuan bilang, ya Allah, atani aba wa umi, ya Allah, datangkan bapak sama ibu saya. Ini perempuan belum nikah ternyata. Yang dituntut siapa? Bapak sama ibunya. Ibu bapaknya ahli ibadah, ngajinya rajin, takwa kepada Allah. Di surga ditarik lagi oleh Allah Ta'ala, dipanggil, ya fulan bin fulan, ya fulana binti fulana, adakah ini putrimu? Bisa bohong sama Allah? Enggak ada juru bicara, enggak ada pengacara, enggak ada pembelaan. Yang bicara bukan lisan, tapi yang berbicara adalah seluruh anggota tubuh kita. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu nuntut. Ini wanita bilang, ya Allah, masukkan ayah dan ibuku ke dalam neraka engkau ya Allah. Apa kata ini wanita? Naam, karena semasa hidup orang tuaku tidak pernah mengajarkan salat. Karena semasa hidup orang tuaku tidak pernah mengajarkan untuk menutup aurat. Karena semasa hidup orang tuaku tidak pernah mengajarkan ketakwaan kepada Allah. Karena semasa hidup
barikali. Ini paling penting ya. Nangis nih wanita. Maka dari itu yuk, pesan Habib kepada antum sekalian. Ini pesan Habib. Ini kita masuk bulan Rajab, kita masuk lagi bulan Syaban, dan besok kita bulan Ramadan. Pertanyaannya, persiapan kita bagaimana? Apa ya persiapan kita? Rajab berlalu, udah lewat tuh. Bulannya Taubat udah berlalu. Besok kita masuk bulan Syaban. Ini Syaban udah berlalu. Nggak berasa lagi, dikit lagi kita bakal sampai kepada bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Apa persiapan kita? Hadirin rahmati oleh Allah, Nabi Muhammad mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni daripada setiap dosa-dosa kita. Tapi kegembiraan tersebut, apa yang buat kita gembira masuknya bulan suci Ramadan? Kegembiraannya apa? Bukan dengan duniawi, bukan dengan uang belanja, bukan dengan pakaian baru, bukan dengan THR, bukan makanan yang dipersiapkan di masjid-masjid menjelang buka puasa. Demi Allah, bukan itu. Tapi kita bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan adalah karena di bulan suci Ramadan adalah bulannya kita panen pahala. Makanya Habib Abdullah Haddad beliau mengatakan apa? Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah, bulannya taubat. Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahra ummati, dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Rajab kita nanam, Sya'ban kita nyiram, Ramadan kita panen pahala. Tapi kalau Rajab kita nggak nanam, Sya'ban kita nggak nyiram, Ramadan apa yang mau kita panen? Mau dapat apa di bulan Ramadan? Makanya para aulia wassalihin, para sahabat, para tabi'in, ketika masuk bulan Rajab baru ngahen kabeh. Para ahli iman baru ngahen, orang-orang saleh baru ngahen. Kenapa mereka bergembira? Ya Allah, ini anugerah Allah begitu besar, Allah curahkan di bulan Rajab. Maka ambil kesempatan tersebut. Kenapa? Karena kita nggak tahu tahun depan ketemu lagi nggak bulan Rajab. Kita nggak tahu tahun depan ketemu lagi nggak bulan Sya'ban. Kita nggak tahu Ramadan apa kita berjumpa lagi. Kalau Nabi Muhammad setiap hari beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Rajab, pertemukan kembali di bulan Sya'ban, dan limpahkan rahmatmu di bulan Ramadan. Tiap hari diucapkan oleh Nabi, padahal beliau nggak pernah berbuat dosa. Maka si pendosa seperti kita harusnya kita senang, harusnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus senang? Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah? Ya Allah, manfaatkan bulan-bulan yang mulia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Rajab kemarin tarobat ke? Pada minta ampun enggak? Pada taubat nasuha enggak? Wallahu a'lam. Rajab sinetron, Rajab HP, Rajab dunia, Rajab kampanye, Rajab tim ses, Rajab KPU, Rajab presidennya saha, Rajab pejabatnya siapa. Dunia sesaat, akhirat selama-lamanya. Bulan Rajab yang harusnya kita gunakan taubat, rujuk sama Allah. Rajab masih ngomongin orang, Rajab ganggu orang, Rajab gibahin orang, Rajab fitnah orang. Berlalu bulan Rajab, gara-gara urusan dunia kita lupakan kemuliaan di bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban, di Sya'ban bulan Nabi Muhammad. Gimana hubungan kita sama Rasulullah? Berapa banyak kita salawat sama Nabi Muhammad? Bagaimana di rumah kita ada Nabi Muhammad enggak? Apakah di rumah kita ada Nabi Muhammad? Pulang dari Isra Mi'raj, pulang dari Maulid Nabi, evaluasi diri, pulang ke rumah kita lihat rumah kita ada Rasulullah enggak? Gimana rumah yang ada Rasulullah? Ada enggak akhlaknya Nabi? Ada enggak syariatnya Nabi? Ada enggak amalnya Nabi? Ada enggak ilmunya Nabi? Kita lihat istri kita bagaimana makannya, kita lihat anak kita bagaimana minumnya, bagaimana ucapannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana pakaiannya. Tanya diri kita masing-masing. Ini enggak, besok lagi masuk bulan Ramadan, masa kita lewatin lagi sih? Udah Rajabnya kelewat begitu,
udah Sya'bannya kelewat begitu saja. Harapan Habib nih besok kita masuk bulan Ramadan, kita manfaatkan semaksimal mungkin, insya. Makanya Allah bilang apa? Tujuan bulan Ramadan ini apa? Madrasah, pengajian libur, majelis libur, pesantren libur. Bukan digunain untuk liburan, pengajian libur digunakan untuk liburan, enggak. Tapi Ramadan enggak ada waktu kita ngaji. Loh kenapa enggak ngaji? Waktunya kita ngamalin apa yang kita ngaji selama setahun penuh tuh. Amalin di bulan Ramadan, lakukan di bulan Ramadan. Kalau orang yang berhasil di bulan Ramadan, apa tandanya? Apa ciri-cirinya? Allah katakan orang yang lulus di madrasah bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Dia keluar bulan Ramadan, dia takwa kepada Allah. Ayo jelma Ramadan takwa ke Allah, tarawih nak rajin, Idul Fitri nak salat. Keluar Ramadan, untuk tahajud deui. Keluar bulan Ramadan, enggak salat tasbih lagi. Ramadan pada pakai jilbab. Keluar Ramadan, buka-bukaan aurat lagi. Ramadan ngasih makan orang buka puasa. Keluar Ramadan, pelit lagi. Ada orang tahunan Ramadan sedekah. Orang kaya Ramadan buka bersama. Masuk Ramadan rajin ibadah, rajin ke masjid, berangkat salat. Keluar Ramadan, Al-Quran ditinggal lagi, sejadah digulung lagi. Walhasil ini namanya apa? Orang yang gagal di bulan suci Ramadan. Terakhir pesan Habib apa? Tahu nggak yang paling membatalkan pahala Ramadan? Ada yang batalkan secara syar'an puasanya. Insya Allah paham semua yang batalin puasa. Iya. Ada yang membatalkan pahalanya, bangkrut apes sial, cuma nahan lapar dan haus. Siapa itu? Penyebabnya apa? 2 kotak ajaib di rumah. Apa 2 kotak ajaib tersebut? Yang pertama handphone. Yang kedua, yang habisin pahala Ramadan tahu apa? TV. Ramadan bukan bulannya TV, bukan bulannya handphone. Ramadan bukan bulannya sinetron, tapi bulannya Al-Quran. Ini pesan Habib apa? Ramadan tuh TV tutup dulu, tuh TV simpan dulu, ganti TV sama Al-Quran. Kalau artis-artis mau masuk Ramadan udah punya persiapan Pak. Bintang film masuk Ramadan persiapan, iklan-iklan, pabrik-pabrik, perusahaan masuk Ramadan mereka bikin persiapan apa? Mempersiapkan produknya mereka. Kita umat Islam apa persiapan kita? Masa masuk bulan Ramadan kita nggak punya persiapan? Ayo tulis dari sekarang. Ramadan tahun ini berapa kali kita hatamkan Al-Quran? Ramadan tahun ini berapa kali kita beramal baik? Ya Rabb, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Rajab, Syaban, Ramadan tahun ini lebih manis daripada tahun kemarin, lebih lezat daripada tahun kemarin, lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan kita semua nggak keluar dari bulan Rajab kemarin melainkan wajah kita dapat pengampunan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, sampai di bulan Syaban dapat syafaat dari Rasulullah, dan besok kita masuk bulan Ramadan, kita merasakan lezatnya bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta, ya Rabb, salimna min Ramadan wa salimna minna min Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya daripada bulan suci Ramadan dan selamatkan bulan suci Ramadan daripada saya. Kenapa doanya Rasulullah begitu? Bisa jadi kita nggak selamat di bulan Ramadan, dikutuk sama bulan Ramadan dengan maksiatnya kita. Dan berapa banyak juga orang minta kepada Allah, ya Allah selamatkan Ramadan daripada kita. Jangan kita maksiat di bulan Ramadan, jangan kita nodai keindahan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan semua wajah yang hadir di majelis ini besok dapat malam nuzulul Quran. Kita semua mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau Lailatul Qadarnya nonton bola, 1000 bulan siap menang dosa nonton bola. Kalau Lailatul Qadarnya ngomongin orang, 1000 bulan dapat dosa ngomongin orang. Kalau Lailatul Qadarnya tasbih, 1000 bulan dapat pahala tasbih. Kalau Lailatul Qadarnya sibuk sama handphone, 1000 bulan dalam kelalaian dia. Kalau Lailatul Qadar sibuk sama sinetron, 1000 tahun dia dapat daripada kelalaian sinetron. Tapi kalau kita Lailatul Qadar, pas Lailatul Qadar lagi tarawih, lagi nyambung silaturahmi, maka dapat pahala 1000 bulan silaturahmi, 1000 bulan salat tarawih. Insya
Mudah-mudahan kita nggak keluar bulan suci Ramadan menjadi orang-orang pemenang sejatinya. La'allakum tattaquna, amin ya rabbal. Allahumma jal jam'an hada jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal finna wa la minna wa la ma'an sakiyan wa la mahruma. Allahumma nafaqal lil khair wa anhum alayh wa fiqna lil khair wa inna alayh. Allahumma rudda dhalan alaina wa hina maman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil basyiril munir wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Dan saya doakan mudah-mudahan Majelis Madinatul Mustafa insyaallah dijadikan pemuda-pemudi yang mengidolakan Nabi Muhammad. Saya doakan yang membantu majelis ini Allah bantu kehidupannya, yang memakmurkan majelis ini Allah makmurkan keadaannya, yang membela majelis ini Allah bela setiap keadaannya. Dan kita doakan para sesepuh kita, para masyayikh kita, para asatidz kita, para orang tua kita semuanya Allah kasih panjang umur, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelapangan, amin ya rabbal alamin. Hadal minni summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya